Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam Adik-adik mahasiswa sekalian yang saya hormati, bagaimana kabarnya semua? Baik. Untuk ketua kelasnya, bagaimana kelengkapan personilnya atau anggota kelasnya? Lengkap ya? Oke. Mantap. Terima kasih ketua kelasnya. Oke, sebelum kita mulai pada mata kuliah pengantar sosiologi ini, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Baik Pak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih. Oke, untuk memulai perkuliahan kita kali ini, saya izin berdiri ya, adik-adik sekalian, karena materi terkait dengan pengantar sosiologi ini merupakan materi pertemuan kedua ya yang saya sajikan pada hari ini, yaitu interaksi sosial. Ya, tentu masalah interaksi sosial ini bukan hal yang baru kita dengar, karena prinsipnya adik sekalian sudah pernah ya mengetahuinya atau bahkan mempraktikkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sebelum saya menyampaikan terlebih jauh terkait dengan interaksi sosial, mungkin ada dari mahasiswa yang sudah pernah atau mengerti apa itu interaksi sosial. Oke, silakan Mas Jep. Oke, interaksi saya menurut Mas Jep itu adalah kalau Mir Komunikasi. Oke, terima kasih. Dua-duanya sangat bagus ya. Ada lagi yang lain? Oke, silakan Sri. Oke, sangat menarik ya, ada mahasiswa sekalian. Dari semua apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya tadi, itu sangat sekali atau sesuai dengan interaksi sosial. Oleh namun sebelumnya ada sekalian ya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Apa sih yang harus kita capai dalam pembelajaran interaksi sosial ini ataupun topik interaksi sosial ini? Yang pertama, mahasiswa setelah mempelajari materi ini, itu mahasiswa harus mampu menjelaskan definisi interaksi sosial. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan cara terjadinya interaksi sosial. Dan yang ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan faktor dan mempengaruhi interaksi sosial. Oke. Yang pertama adalah sekalian, ya, pengertian interaksi sosial, ya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman sekalian tadi, bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok untuk mencari hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ya. Kemudian yang berikutnya, pengertian interaksi sosial juga adalah hubungan sosial yang dinamis. Ya. Hubungan yang dinamis yang dimaksud adalah hubungan antara individu dengan individu yang lain atau antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Dan interaksi sosial juga terdapat simbol, di mana simbol diartikan sebagai suatu nilai atau maknanya diberikan kepada mereka yang menggunakannya. Itu sekilas terkait dengan interaksi sosial. Sebelum saya lanjut, mungkin ada dari teman-teman mahasiswa yang kurang paham ataupun masih belum paham terkait dengan interaksi sosial. Kalau ada, silakan bertanya. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut pada materi berikutnya. Yang
kedua, yaitu syarat terjadinya interaksi sosial. Ya, siapa yang bisa mau menjelaskan apa itu syarat terjadinya interaksi sosial? Silakan. Siapa yang berani? Oke, silakan Mas Jeffrey. Ya. Oke. Kontak sosial. Ya, silakan. Oh, benar sekali, kontak sosial. Yang kedua, Mbak Min, silakan. Komunikasi. Komunikasi. Oh, luar biasa, ya. Berarti ini membuktikan bahwa teman-teman sekalian sudah pernah membaca atau bahkan mempraktikkan bahwa syarat terjadinya interaksi sosial itu adalah yang pertama adalah kontak sosial dan yang kedua adalah komunikasi. Ya, ini sangat dan saya berharap pada teman-teman mahasiswa yang lain juga itu harus terlibat aktif ya dalam proses perkuliahan. Ya, betul sekali ya bahwa syarat terjadinya interaksi sosial itu yang pertama adalah kontak sosial, yang kedua adalah komunikasi. Ya, kontak sosial, ya, secara harfiahnya adalah bersama-sama menyentuh. Ya, kalau kita tidak saling kontak itu pastinya tidak terjadi interaksi sosial. Ya, kalau hanya mandang-mandang saja, kita saling melihat saja, itu belum terjadi kontak sosial. Kita harus sama-sama menyentuh, baik itu antara perorangan dengan kelompok maupun kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya. Itulah yang dimaksud dengan kontak sosial. Ya, berikutnya adalah komunikasi. Ya, bahwa komunikasi adalah tindakan seorang yang memberi pesan kepada orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerik badannya ataupun sikap ataupun perasaan-perasaan. Ya, itu semua adalah komunikasi. Ya, saya harap adik-adik sekalian mahasiswa ya harus mendalami lagi ya, karena apa yang saya sampaikan itu tidak begitu kompleks ya. Makanya dalam proses pembelajaran orang dewasa itu ya kita harus sama-sama menemukan ilmu pengetahuan. Bukan saya saja, tetapi dari teman-teman mahasiswa juga harus ikut aktif dalam pembelajaran. Berikutnya ya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya, apa sih bentuk-bentuk interaksi sosial? Mungkin bisa dijelaskan oleh salah satu temannya. Ya, silakan. Ya, oke. Ada yang disebut dengan proses asosiatif dan ada yang disebut dengan proses disosiatif. Itulah bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya, yang mana sih yang proses asosiatif? Silakan yang Masjid pertama, apa itu proses asosiatif? Oke, kerjasama. Oke, Kim Jamil. Oke, akomodasi. Kemudian Rahmat. Oke, asimilasi. Oke, itu semua ya, baik kerjasama, akomodasi, asimilasi dan lain sebagainya, itu merupakan proses interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan proses disosiatif. Disosiatif ini adalah oposisi yang selalu berseberangan, ya, di mana di dalamnya ada persaingan, ada kontroversi, ada pertentangan dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah proses disosiatif. Ya. Yang pertama tadi apa? Bentuk-bentuk interaksi sosial, ada yang proses asosiatif dan ada yang proses disosiatif. Ya. Yang berikut, ya ini yang terakhir ya dari materi kita, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ada imitasi, ya, ada sugesti, ada identifikasi, ada simpati. Ya. Siapa yang bisa memberikan contoh apa itu yang proses imitasi? Silakan, Mas Dep. Ya, oke, betul sekali. Kemudian Mas Rahmat, apa itu contoh proses sugesti di tengah-tengah masyarakat?
Bagaimana? Oke, betul. Dari semua itu, ya, dari semua apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu sangat betul sekali. Ya, tinggal ya kita semua sebagai orang yang menuntut pendidikan atau yang masuk dalam perguruan tinggi harus sama-sama menemukan ilmu pengetahuan, harus sama-sama mencari ilmu pengetahuan, karena pengetahuan itu ataupun ilmu itu bukan datang mencari kita, tetapi kitalah yang menemukan ataupun mencari ilmu pengetahuan. Ya. Dari paparan awal sampai terakhir tadi, mungkin ada yang bisa simpulkan dari materi ataupun topik interaksi sosial kita. Oke, silakan. Mas Yep? Mas Yep bisa simpulkan dari pertemuan kita bahwa interaksi sosial itu adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih. Oke, bagus sekali. Yang lain siapa lagi yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita? Oke, Mami. Oke, sama-sama benarkan, sama-sama betul, ya. Teman-teman mahasiswa, jadi kesimpulan interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu lainnya atau sebaliknya. Itulah kesimpulan dari interaksi sosial. Ya, itu kesimpulannya. Kemudian berikutnya ada tugas ini, ya. Jadi tugasnya menarik dan sekaligus menantang, yang mengasah kita, ya, untuk terus mencari yang namanya ilmu pengetahuan. Ya, tugasnya bisa dilihat di layar, ada di sekalian. Ya, pilih satu topik terkait interaksi sosial, misalnya dampak media sosial terhadap interaksi tatap muka. Kemudian cari dan baca minimal 3 artikel atau jurnal yang relevan dengan topik tersebut. Kemudian buat esai analisis dengan panjang 500 sampai 700 kata yang membahas temuan-temuan dari artikel tersebut serta pandangan pribadi Anda tentang topik yang dipilih. Ya, ada batas waktunya, ada sekalinya. Tugas harus dilakukan paling lama 1 minggu dari tanggal tugas diberikan. Ya, itu tugas, dan semoga tugas yang saya berikan ini dikerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Hari ini merupakan proses pembelajaran kita, ya, proses untuk melatih, ya, kita kerja yang disiplin. Nah, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, karena saya anggap ada sekalian sudah cukup memahami, karena tadi kita diskusinya sangat aktif, ya, sangat luar biasa, ada sekalian. Dan saya akhiri, ya, pertemuan kita khususnya pada topik interaksi sosial ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.